Yang pertama adalah teori-teori eksistensi dan implementasi hukum Islam di Indonesia. Yang pertama adalah teori credo atau teori syahdah. Keberadaan hukum Islam di Indonesia adalah bersama dengan keberadaan Islam di Indonesia. Oleh sebab itu, ketika masyarakat Indonesia menyatakan masuk Islam, maka secara otomatis mengakui otoritas hukum Islam atas dirinya. Terus yang kedua, teori resepti in complexu. Teori ini dipelopori oleh L.W.C. van den Broek. Beliau mengemukakan bahwa orang Islam di Indonesia telah menerima hukum Islam secara menyeluruh. Sebagai bukti, teori ini mengemukakan bahwa Statuta Batavia yang menyebutkan bahwa sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan menggunakan hukum Islam, yaitu hukum yang dipakai dalam masyarakat Muslim. Kemudian yang ketiga, teori resepti. Teori ini dikemukakan oleh Christian Snoek Hoogrange. Beliau memberikan nasihat kepada pemerintah Belanda dengan sebutan Islam Policy. Beliau merumuskan nasihatnya dalam mengurus umat Islam di Indonesia dengan usaha menarik rakyat pribumi agar lebih mendekatkan pada kebudayaan Eropa dan pemerintah Hindia Belanda. Nasihat ini berkesimpulan masalah yang menyangkut ibadah umat Islam harus diberikan kebebasan sepenuhnya. Yang keempat, teori resepti contrario yang dikemukakan oleh Hazairin dan Sayuti Tholib. Sebagai pematah teori resepti karena menyatakan pendapat yang sangat berlawanan dengan teori resepti Christian Hoogrange, karena teori ini hukum adat berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. Kemudian implementasi hukum Islam di Indonesia. Yang pertama, penerapan hukum Islam prakolonialisme penjajahan. Awal masuknya nilai-nilai Islam ke dalam sistem peradilan yang ada saat itu diperoleh ketika berubahnya Mataram menjadi kerajaan Islam, yang pada saat itu mulailah diadakan perubahan dalam sistem peradilan dengan memasukkan unsur hukum dan ajaran agama Islam, dengan memasukkan orang Islam ke dalam peradilan perdata. Kemudian yang kedua, penerapan hukum Islam pada masa penjajahan. Posisi hukum Islam pada masa VOC berlangsung selama 2 abad. Tetapi ketika pemerintah VOC berakhir dan pemerintah kolonial Belanda menguasai kepulauan Indonesia, sikapnya terhadap hukum Islam mulai berubah, sekalipun perubahan itu dilaksanakan secara perlahan, berangsur-angsur dengan sistematis. Kemudian penerapan hukum Islam pada masa setelah kemerdekaan. Pembaharuan hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak mengaturnya. Sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum, terhadap masalah yang baru terjadi itu sangat mendesak dan harus ditetapkan. Dan yang kedua, pengaruh globalisasi ekonomi dan iptek, sehingga perlu adanya aturan-aturan hukum yang mengaturnya.